Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, azab kubur mengerikan wanita pesina. Ini adalah kisah nyata dua gadis muda yang sedang duduk di sebuah bar hotel bintang 5. Sambil menikmati pemandangan laut mati, seperti biasanya, mereka minum minuman keras. Setelah puas mengobrol dan minum, kedua gadis itu pun pulang. Ketika perjalanan pulang, kedua gadis itu melihat seorang wanita tergeletak di pinggir jalan. Keadaan wanita itu sangat mengerikan. Kepalanya remuk, paha kanan terpisah dari tubuhnya, perutnya buncit dan menonjol terlihat ia sedang hamil tua dan kandungannya pecah, sehingga bayi dalam perutnya pun keluar dan terlihat kejang. Lalu lehernya masih tergantung tremos yang berisi arak. Wanita yang mati mengerikan itu diketahui kedua gadis berprofesi sebagai PSK yang suka mabuk. Melihat kejadian mengerikan, kedua gadis itu pun lemas dan pingsan. Ternyata wanita itu tewas dikarenakan menyeberang jalan dalam keadaan mabuk. Saat menyeberang, ia tidak sadar kalau ada truk peti kemas lewat, sehingga tubuh wanita itu pun menghantam truk peti kemas, kemudian terlempar di kerikil tajam pinggir jalan. Wajar saja, keadaannya sangat mengerikan. Keesokan harinya, setelah sehat, kedua gadis muda itu pun bertemu di sebuah mal. Salah satu gadis itu sudah berbeda. Dia menggunakan jilbab. Ternyata kejadian mengerikan yang dilihatnya kemarin menggugah hatinya. Ia pun bertobat. Teman gadis itu pun keheranan melihat ia memakai jilbab dan berkata, "Hei, apa aku tidak salah lihat?" Gadis yang bertobat itu pun menjawab, "Aku kembali pada bimbingan Tuhanku. Aku takut dan aku malu padanya. Aku jijik dengan diriku yang dulu kotor. Aku rindu pada kesucian dan keindahan. Hanya Tuhan yang dapat mensucikanku, hanya Dia." Belum selesai gadis yang bertobat itu berbicara, temannya pergi berlalu. Terlihat ia malas mendengar kalimat gadis yang telah bertobat. Setelah bertemu di mal, mereka pun tidak bertemu dan tidak berkomunikasi. Sampai 3 bulan berlalu. Di suatu sore, ia husuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Berbeda dengan dulu yang ia isi dengan kenikmatan minuman keras, sekarang berubah dengan mengaji ayat-ayat suci. Ia telah menjadi gadis solehah. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata yang menelpon adalah temannya yang terakhir kali bertemu di mal. Dalam percakapan di telepon itu, temannya bertanya, "Gimana sih cara bertaubat?" Dengan gembira ia menjawab, "Dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, mendirikan sholat dan menutup aurat." Temannya pun menjawab, "Harus sholat, pakai jilbab, baju kurung. Aduh, males ah, berat ngelakuinya. Tapi aku butuh ketenangan, gimana ya?" Gadis yang bertobat itu berusaha meyakinkan temannya. Namun temannya memang berwatak keras kepala dan tetap tidak mau bertobat. 3 hari kemudian, gadis soleha itu mendapat kabar bahwa temannya meninggal dunia. Lalu ia pun pergi hendak melayat ke rumah duka. Sayangnya ia terlambat. Sesampainya di rumah duka, temannya telah dibawa ke pemakaman. Tidak hanya ia yang terlambat, ibu si teman juga ikut terlambat karena datang dari luar kota. Lalu mereka pun buru-buru menuju pemakaman. Sampai di pemakaman, profesi penguburan ternyata sudah selesai. Si ibu pun berteriak, menjerit memanggil anaknya, menjambaki rambut, bahkan merobek bajunya, memaksa untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Semakin ditenangkan dengan menyabarkan si ibu, semakin si ibu ini menjerit sambil merobeki bajunya. Semua orang bingung melihat si ibu makin histeris. Akhirnya permintaannya pun dengan sangat berat diterima. Namun ketika penggalian sampai pada kayu penutup mayat, kayu itu sudah hancur. Penggali kubur menyingkirkan kayu tersebut yang telah hancur dengan penasaran.
Semua orang yang masih di pemakaman itu pun penasaran dan melihat ke liang kubur. Setelah kayu yang hancur disingkirkan, terlihat pemandangan yang mengerikan. Kain penutup mayat hancur berantakan. Mayat gadis itu hangus terbakar. Rambutnya terlihat kaku, mirip sapu ijuk. Kedua bola mata kering. Lidahnya menjulur seperti kepanasan. Mata dan telinga mengeluarkan asap yang baunya seperti daging hangus. Si ibu dan gadis yang soleha itu pun pingsan. Semua yang masih berdiri di pemakaman itu pun kaget dan mundur. Penggali kubur langsung melompat keluar dengan cepat. Ia menimbun liang kubur lalu pergi. Gadis yang soleha itu pun makin taat beribadah. Sedangkan si ibu masuk rumah sakit jiwa. Semoga kisah ini menjadi petunjuk bagi kita semua agar kembali ke jalan yang benar, agar selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.